teman-teman yang sudah bergabung pada webinar pada sore hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan terkait sedikit mekanisme webinar pada sore hari ini. Yang pertama ada pemaparan materi dari Ibu Ayu Nisa, yang kedua ada sesi tanya jawab ya, mungkin diskusi nantinya. Dan juga jika teman-teman ingin bertanya, mungkin boleh bertanya langsung di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu, kemudian boleh aktifkan mic-nya. Oke, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Nisa. Kepada Ibu Ayu Nisa, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Silakan Ibu. Siap, terima kasih Reza, MC dan motor untuk pembelajaran tamu kali ini. Waktu saya memaparkan berapa menit ya? Untuk durasinya kita punya 2 jam Bu, cuman tergantung dari Ibu lagi pemaparan tekniknya mau sampai jam berapa. Begitu Ibu. Oh, jadi nggak ada batasnya gitu? Sambil aja. 2 jam itu disambil sama tanya jawab juga akhirnya gitu? Iya, sambil Bu. Durasinya 2 jam. Itu udah materi sama tanya jawab. Oke, kalau gitu sip. Saya share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan di layar? Sudah Bu, aman. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, pada sore hari ini ya alhamdulillah ada pembelajaran tamu ya yang bisa teman-teman ikuti terkait tentang manufaktur atau mungkin tentang AI gitu ya. Jadi macam-macam nih temanya dari awal bulan sampai akhir. Nanti mungkin tiap bulan juga akan ada terus gitu ya. Nah, kebetulan pada kesempatan sore hari ini ya, ini saya kebagian ya untuk memaparkan tentang material teknik ya, pada perancangan ya, utamanya di perancangan manufaktur. Di sini perkenalkan, nama saya Ayu Nisa Fitani Jilan. Saya juga sebagai mentor di studi independen bersertifikat yang mengajar material teknik sama di proyek Capstone AI Manufaktur. Nah, jadi di sini mungkin ada teman-teman ya, tadi saya lihat ada beberapa mahasiswa yang belum saya ketahui ya, yang tidak join mungkin di AI Manufaktur atau tidak join di material teknik. Nah, ini saya mau membagikan sedikit tentang material teknik itu di dunia desain engineering gitu ya, itu seperti apa. Nah, untuk kali ini gitu ya, saya banyak mengambil referensi dari beberapa buku. Mungkin utamanya di sini ada buku material ya yang paling umum digunakan untuk beberapa mahasiswa. Jadi biasanya pakai yang pengarang dari William Callister ini, yang judulnya Material Science and Engineering. Nah, ini menurut saya setelah ini mungkin ya, jangan hanya berhenti di pembelajaran tamu yang sekarang. Nah, buku ini sebenarnya cukup menarik untuk diulik terkait tentang material teknik, ya, engineering material. Karena bahasanya cukup nyaman untuk orang awam ya, dan juga mencakup banyak hal-hal tentang material. Jadi ini bagus untuk referensi awal. Nah, nanti juga kalau misalnya ke perancangan manufaktur gitu. Nah, ini bisa langsung menjurus nih ke pemilihan material. Karangan yang ASBI ini. Jadi ini covernya nggak saya screenshot ya, tapi ini kalau di searching di Google gitu ada. Jadi dia
material dasarnya dari buku yang Kalister ini. Kemudian untuk dapat memilih gitu ya, material apa sih sebenarnya yang cocok buat kita melakukan perancangan gitu. Nah, ini ada juga paduannya di buku yang kedua. Jadi 2 buku ini menurut saya bagus ya untuk dilanjutkan pembacaannya untuk teman-teman yang tertarik setelah pembelajaran tamu ini. Dan juga di pembahasan ini saya juga mengambil beberapa gambar ya, gambar-gambar untuk visualisasi yang lebih menarik. Di sini mungkin kita perlu kenalan dulu ya. Sebenarnya tuh material ini gimana sih gitu ya. Nah, di sini ada contoh yang paling sering kita temui di sehari-hari mungkin ya. Jadi teman-teman kalau bergerak ke Alfamart atau ke Indomaret sedikit aja ya, ini pasti nemu nih Coca-Cola ini ya. Atau misalnya kalau ke warteg Indomie ya, ini mungkin ada beberapa yang masih pakai botol. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bahkan untuk wadah Coca-Cola itu ya, jadi isinya sama, yaitu soda merek Coca-Cola itu. Ini dia bentuk wadahnya itu udah macem-macem. Nah, mungkin yang sering kita beli yang porsi kecil. Nah, ini apa namanya? Biasanya terbuat dari metal aluminium. Nah, di sini ya. Kemudian kalau misalnya kita buat skala yang lebih besar, misalnya mau parfum gitu ya, misalnya beli yang 3 liter nih. Nah, ini bahannya lain lagi, dari plastik, botol plastik. Nah, terus ada juga kalau misalnya tadi ke warteg ya, mungkin ada beberapa warteg yang masih mempertahankan botol kaca kayak gini untuk penyimpanan Coca-Cola. Jadi tutup botolnya kita buka gitu ya, tutup botol. Nah, Coca-Cola ini adalah contoh material engineering yang ada di sekitar kita yang paling dekat. Nah, jadi kenapa harus pakai beda-beda gitu? Pak, nggak semuanya aja aluminium misalnya, atau nggak semuanya aja plastik. Nah, ini nanti pengaruhnya ke proses manufaktur. Jadi mungkin kita bisa tinjau dari kegunaannya. Ini kan lebih besar ya. Kalau pakai aluminium mungkin lebih mahal. Jadi akhirnya dibuatlah pakai plastik. Nah, jadi nanti tinjauannya ke sana. Sama ternyata materialnya bisa gitu. Nah, kalau lebih detail lagi ya, ini mungkin ke skala yang lebih besar. Tadi kan mungkin tentang makanan ya, jadi hanya segenggaman tangan lah istilahnya. Nah, sekarang kalau kita lihat penggunaan material yang lebih besar, ini contohnya yang paling kiri. Kalau kita mudik, gitu. Nah ini biasanya kita melewati struktur jembatan yang seperti ini bentuknya. Nah ini bukan tanpa alasan ya kenapa dibikinnya bersegitiga-segitiga, kenapa nggak lurus aja supaya mudah gitu ya. Nah ini karena pengaruhnya ke kekuatannya tadi. Biasanya material yang digunakan adalah carbon steel, ya, low carbon steel. Gitu. Atau pada mode transportasi, di sini ada pesawat. Nah pesawat terbang ini juga materialnya harus khusus ya, karena dia kegunaannya harus ringan ya, tapi cukup kuat untuk membawa banyak manusia dan juga beberapa koper-koper ya, koper-koper kita gitu. Harus ringan tapi kuat. Akhirnya dipilihlah bisa jadi pakai aluminium atau misalnya komposit. Kalau ke ranah manufaktur di sini sebelah kanan, ini ada yang namanya press tool. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat, bukan pernah lihat ya, pasti pernah lihat baterai maksudnya. Nah baterai itu kan dalamnya ada zinc gitu ya, ada serbuk-serbuk zinc. Nah untuk wadah serbuk-serbuk zincnya itu dibentuk pakai mesin press tool ini. Nah ini cetakannya yang di bawah ya. Ini adalah pencetaknya atau punch sebutnya. Nah karena teman-teman bayangkan ini dia terus turun ya, mencetak logam yang cukup keras ya, kalau pakai tangan kita mah keras.
Tapi pakai mesin ini jadi bisa. Nah, berarti dia banyak mengalami beban yang berulang. Sehingga materialnya khusus. Ada yang sebutannya sebagai tool steel. Nah, jadi penggunaan material ini lebih banyak ke arah apa yang mau kita capai gitu ya. Apa yang mau kita rancang gitu. Dan material yang ada. Nah, ini contoh umumnya aja ya. Sehingga kalau misalnya kita coba kelompokkan gitu ya, material ini itu banyak ya kegunaan dan manfaatnya gitu. Yang pertama tadi, ketika kita mau merancang alat, nah itu material itu berpengaruh. Material mana yang kira-kira kuat untuk menahan beban seperti ini, atau konstruksi yang bersegitiga-segitiga tadi. Dan juga biasanya nih yang kedua, ini sebagai acuan juga perawatannya tuh harus seperti apa. Karena beda material, beda proses perawatannya. Misalnya kalau logam gitu ya identik kena korosi. Nah itu berarti sistem perawatannya lain sama yang stainless steel misalnya yang relatif tahan karat. Nah itu proses perawatannya lain. Dan kita juga bisa explore untuk material ini dengan beberapa list material yang udah ada ya dan juga terstandar misalnya gitu. Nah ini bisa kita ambil ya beberapa positif-positif dari beberapa material supaya kita bisa mengembangkan sebuah material baru dengan sifat yang superior gitu ya sesuai dengan kita inginkan dan menghasilkan produk baru juga yang lebih baik. Itu kuncinya bisa dari materialnya. Nah, terus kemudian bisa juga terkait umur ya. Jadi dari proses kerja yang dilakukan, kemudian melihat ketahanan si materialnya. Nah, ini kita bisa prediksi gitu umur dari alatnya dan juga analisa kegagalan pada komponennya. Dan juga banyak manfaat lainnya, tapi kalau lebih ke arah perancangan gitu ya, membuat sebuah produk misalnya atau sebuah konstruksi. Nah, ini beberapa manfaat list gitu ya, beberapa listnya. Nah, sehingga dari beberapa pilihan material yang ada banyak tadi ya, dan luas itu, nah ini kita bisa coba kategorikan gitu ya. Kita sebagai sisi perancang atau sebagai sisi yang menggunakan. Nah, mungkin kalau misalnya kita menjadi sisi perancang tadi, sebagai desainer, ya, beberapa pertimbangan penting yang harus dilakukan ketika kita memilih gitu ya, material apa sih yang cocok untuk desain kita gitu. Nah, ini pertama kita harus cek dulu kekuatannya. Misalnya tadi kalau misalnya jembatan itu ya yang di foto awal, nah itu dia mengalami pembebanan tarik tekan. Nah, itu harus diperhitungkan terlebih dahulu ya. Pembebanannya hasilnya seperti apa. Nah, nanti dari hasil yang sudah kita hitung dan pertimbangkan itu kita bandingkan dengan kekuatan material yang sudah ada listnya tadi. Kalau cocok material yang kita pilih sama pembebanan yang udah kita hitung cocok, nah kita bisa langsung milih material itu. Tapi mungkin ada kondisi di mana ternyata setelah dihitung dengan material yang kita inginkan itu nggak kuat. Nah, akhirnya yang kita bisa lakukan adalah ganti material jadi lebih kuat atau desainnya yang kita atur lagi supaya pembebanannya masuk. Kayak gitu. Tapi yang penting adalah harus aman ya. Jadi harus kuat atau tidak sih rancangan kita. Nah, selanjutnya kita juga harus lihat nih pertimbangan lingkungan. Bagaimana temperaturnya, kemudian bagaimana mungkin ada oksidasi yang terjadi gitu ya. Karena nanti pengaruhnya ke korosi gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan lagi. Karena ada beberapa material yang relatif tahan ya di beberapa temperatur, ada juga yang ketika temperatur rendah dia jadi lebih getas misalnya gitu. Nah, itu ada. Jadi kita perlu pilih juga di situ. Kondisi lingkungannya apakah selalu stabil di
temperatur normal seperti sekarang, atau dia mengalami temperatur yang berubah secara ekstrim seperti pesawat atau kapal laut. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kemudian nanti pada akhirnya ya kita membuat desain yang bisa dibuat ke orang manufaktur. Jadi apakah proses fabrikasinya mudah, misalnya mudah dibentuk atau mudah dilakukan proses permesinan misalnya. Dan bagaimana si material kita itu bisa dibeli nggak, atau jangan-jangan harus mesen atau custom. Nanti pengaruhnya ke harga. Jadi yang kita inginkan ya sebagai perancang itu sebaiknya kita membuat desain yang bagus, kuat, tapi juga bisa dibuat. Karena nanti kita balik lagi ya ke pengguna, pasti yang kita lihat adalah harga gitu kan. Biasanya kan kita gitu ya. Kalau murah mah ambil gitu kan. Padahal kita nggak tahu gimana tuh desainnya gitu ya. Makanya kalau bisa antara kekuatan gitu ya sama harganya ini agak masuk akal gitu ya. Jadi mudah gitu. Supaya pengguna juga ingin memilih itu produk kita. Karena yang dilihat adalah sebenarnya itu yang paling list bawah ya, harga, pokoknya harganya murah dah pilih misalnya gitu. Kadang jadi mungkin imbasnya adalah kalau harganya murah misalnya material lain. Entah dia jadi lebih kecil gitu ya umurnya, maksudnya jadi lebih gampang rusak gitu dibandingkan kalau yang kita beli yang mahal. Tapi memang nggak ada juga mungkin yang mahal tapi mudah rusak juga. Nah itu berarti perancangnya ada ya tidak mempertimbangkan mungkin proses-proses lain. Nah, jadi ini adalah beberapa poin ya, poin utama ya, sebagai pertimbangan. Jadi saling harapannya apa yang dirancang itu juga bisa digunakan juga oleh si pengguna. Nah, sehingga ketika kita udah mau milih nih material, ini ada beberapa pilihan ya untuk si perancang. Gitu. Kadang memang kalau di sekitar kita ya di industri gitu mungkin paling suka gunakan aja material yang udah terstandar gitu ya, karena udah ada track record. Jadi udah tahu ya sifat mekaniknya memang segini, komposisi kimianya segini. Kemudian udah tinggal bentuk-bentuk yang umum, misalnya udah ada bentuk plat, udah tinggal disesuaikan dengan bentuk produk yang kita inginkan, jadi lebih mudah pasti. Nah, tapi mungkin akhirnya ya kita jadi hanya mengikuti sifat-sifat yang udah tersedia aja. Nah, mungkin negatifnya di situ. Tapi memang positifnya juga ada banyak ya, bisa lebih mudah untuk dibuat lah kalau misalnya udah terstandar. Nah, tapi kalau misalnya masuk nih ke sebuah product development gitu, nah kita perlu mengeksplor ya beberapa titik-titik lemah dari material itu ya, kita coba kembangkan. Positif-positifnya dari beberapa material coba kita kembangkan gitu, sehingga menghasilkan sebuah material baru. Memang hasil akhirnya ini bisa jadi sebuah alternatif pilihan. Jadi seperti sifat-sifatnya bisa mengikuti yang kita inginkan. Tapi karena dia baru, jadi kita perlu terus melakukan pengujian atau tes trial and error gitu. Biar kita tahu apakah memang dia kuat di segala kondisi atau di kondisi tertentu aja dia kuatnya. Nah itu yang harus distandarkan dulu. Nah, jadi makanya ketika milih, nah ini ada pilihan lagi nih buat perancang. Mau masuk ke ranah yang udah terstandar atau yang mau coba cari yang baru gitu, dengan positif dan negatifnya masing-masing. Asalkan bertanggung jawab dengan hasilnya, nah ini pasti jadi poin plus sebenarnya kedua hal ini gitu. Entah material mana yang teman-teman mau pilih. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, lagi searching di Google, nah sekarang kan informasi udah jauh lebih mudah. Teman-teman pernah lihat IC ada sebuah angka-angka di belakangnya. Nah itu sebenarnya adalah jenis standar internasional buat material. Nah di dalam standar itu misalnya berisi
komposisi kimia. Jadi berapa persen karbonnya, berapa persen molibdenumnya, MO, berapa persen vanadium, V, dan lain sebagainya. Itu nanti biasanya dikasih tahu di standar. Kemudian juga sifat mekanik tadi. Nah ini pasti karena pembeli material ini perlu tahu ya seberapa kuat sih material ini yang mau dibeli. Itu pasti ada list. Kemudian beberapa informasi tambahan lain ya yang disampaikan juga di standar. Nah, ini adalah beberapa jenis standar yang ada di sekitar kita. Ada yang dari Jepang, JIS, ada yang dari Eropa, DIN, dari Jerman, gitu. Ada yang dari Amerika gitu kan, ASTM, IC, dan sebagainya. Indonesia juga punya ya SNI gitu, helm SNI. Nah itu maksudnya terstandar Indonesia. Nah, sehingga kalau misalnya kita telusuri lebih jauh, dalam material itu sebenarnya saling berhubungan dalamnya. Jadi, misalnya kita ambil satu contoh aja. Ketika sebuah steel ya, kita proses dengan proses pembentukan A, gitu. Kita sebut aja dulu A ya. Nah, nantinya dia akan menghasilkan sebuah struktur tertentu dari proses manufaktur tadi. Dan kalau misalnya kita tinjau si mikrostrukturnya tadi ya, si struktur sesuatunya atau kita sebut aja struktur A hasil dari proses manufaktur A. Nah, ini bisa menghasilkan properties A juga gitu. Nah, jadi ini saling berhubungan. Ini disebut sebagai science and engineering di material. Nah, maksudnya apa sih Bu? Proses A, struktur A, properties A misalnya. Nah, ini kita lihat aja ke contoh. Nah, ini mungkin beberapa serba-serbi ya yang ada di dalam material ini. Kalau kita lihat di bawah mikroskop gitu ya, dengan pembesaran beribu-ribu kali lipat, ini makanya skalanya sepanjang ini 10 mikron ya, 10 mikrometer. Nah, ini sebenarnya dalamnya material yang kita lihat sehari-hari ini bisa jadi bentuknya gini. Jadi kayak serat-serat atau bulat-bulat gitu. Nah, ini masing-masing bentuknya ini juga mempengaruhi si sifatnya di terakhir itu gimana. Sama juga kalau di proses pengecoran misalnya, ini proses pengecoran atau proses pembentukan dengan cetakan dan proses-proses lainnya ini juga bakal mempengaruhi si struktur tadi yang sebelumnya. Bentuknya bakal mungkin ada yang jadi garis-garis, ada yang bulat-bulat. Nah, itu dipengaruhi sama proses. Ini juga salah satu proses lanjutan gitu ya. Jadi ada yang misalnya kalau bikin perhiasan gitu ya, aslinya kan logam keras, kemudian kita panasin sedikit sehingga bisa dibentuk. Nah, ini juga mempengaruhi sifat kan tadi ya. Tadinya pas lagi dingin dia kaku, keras gitu ya, si cincin itu ya, si logam bahan cincinnya. Tapi ketika kita panasin dikit, cincinnya, logam cincinnya bisa kita tekuk buat jadi ngebulat ke tangan kita. Nah, itu proses mempengaruhi sifatnya tadi. Dan proses-proses lainnya. Nah, akhirnya kita bisa listkan gitu ya, apa aja sih sifat-sifat bawaan atau sifat dari sananya ya yang ada di masing-masing material. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu ya sifat fisik sama kimia ini yang umum adalah densitas atau berat jenis yang mempengaruhi si logam ini seberat apa ketika dipegang. Contohnya kalau teman-teman mungkin pernah megang kapas sama besi gitu, itu kan rasa beda ya. Nah, itu jadi densitasnya memang lain. Atau juga kemampuan dia mengantarkan panas. Atau tadi ya terkait dari sisi kita melakukan proses manufaktur. Apakah dia mudah untuk
bentuk, apakah dia mudah untuk dicor. Nah, ini sebutan-sebutan. Yang umum ini kita lihat ada di tengah, yaitu sifat mekanik gitu ya. Jadi ada yang namanya kuat, ada yang misalnya tadi kaku gitu ya, mempertahankan bentuknya, ada yang keras, ulet atau mungkin kayak mudah untuk dibentuk gitu ya. Dan sifat-sifat lain. Nah, ini jadi adalah sebuah saling berhubungan gitu ya antara properties ini. Nah, dari mana kita bisa tahu gitu ya beberapa tersebut ada sifat keras, sifat kuat, itu tahunya dari mana gitu. Nah, ini kita lihat dengan cara melakukan sebuah pengujian yang benar. Nah, dia material itu ya atau kita sebut sebagai spesimen. Nah, ini kita lakukan pengujian sampai si material ini patah, diberikan beban sampai dia patah atau failure. Nah, ketika sudah patah itu dianggap sebagai batas maksimal dari si material tersebut. Jadi nilai-nilai tadi sifat-sifat mekanik ini itu didapat dari sampai mana sih dia kuat dengan beban tersebut. Dikelompokkan dalam jenis sifat-sifat tertentu. Nah, ini salah satu contohnya ya tentang pengujian ini seperti apa gitu ya. Jadi ada kalau yang di kiri itu ada pengujian tarik misalnya. Jadi itu seperti namanya ya ditarik. Jadi bagian atasnya itu memberikan gaya ke atas dan menarik si logam atau spesimen yang di tengah. Ada juga misalnya ini pengujian kekerasan. Dan bisa caranya adalah dengan menekan ya di permukaan misalnya. Dan pengujian lainnya gitu ya. Ini bisa lebih detail gitu ya gimana sih caranya itu dari buku Kalister tadi ya. Ini saya coba untuk perkenalkan dulu ya beberapa caranya. Nah, sehingga misalnya kita ambil contoh gitu ya. Tadi apa sih maksudnya proses struktur sifat itu gimana gitu ya. Nah, ini kita lihat aja dalam proses casting atau sebutan kitanya adalah pengecoran gitu. Nah, ini kita ambil salah satu sampel dari proses yang sama dengan sedikit perbedaan. Jadi dia sama-sama di casting atau sama-sama dicor. Itu jadi adalah logam yang dilelehkan. Jadi itu panas banget ya, jangan dipegang kalau misalnya teman-teman berkesempatan untuk melakukan ini. Dituang ke cetakan gitu di bawah ya. Kemudian dia didinginkan ya sampai suhu kita, sampai suhu normal, supaya sampai bisa dipegang. Nah, kalau udah sampai bisa dipegang, nah ini kita bisa lihat di bawah mikroskop tadi dengan skala atau pembesaran beribu-ribu kali lipat. Kalau dilihat bagian dalamnya ini seperti gambar di atas ini. Jadi dia sebutannya sebagai ada gray cast iron gitu ya. Nama si materialnya gray cast iron. Nah, dalamnya itu dia seperti bentuk grafit, serpihan grafit yang warna hitam ini. Jadi kayak serpih-serpih yang panjang-panjang gitu ya. Nah, terlihat seperti di gambar ini. Nah, kalau teman-teman bayangkan ketika megang sebuah serpihan cookies aja ya, serpihan kue ya bentuknya udah tipis, panjang lagi. Kita potek sedikit aja dia udah patah ya. Nah, itu sebagai salah satunya disebut sebagai sifat brittle tadi. Makanya karena di dalamnya banyak bentuk-bentuk seperti itu, sehingga secara umum sifat gray cast iron ini dia getas. Nah, tapi meskipun dia sifatnya tadi ya gampang patah gitu ya, atau juga rentan kesannya ya, tapi sebenarnya dia punya fungsinya, tetap ada fungsinya di konstruksi. Biasanya untuk penahan getaran. Jadi contohnya itu biasanya pada pada meja mesin permesinan ya, pada meja proses permesinan. Misalnya kalau kita lagi mau gergaji gitu ya,
Nah, ini mejanya biasanya pakai cast iron yang ini. Karena dia kokoh gitu ya, mempertahankan bentuknya, nggak gerak-gerak, nggak ulet gitu ya. Jadi benar-benar kuat gitu, brittle, getas. Nah, kalau kita tinjau ke proses satunya lagi, ini sama-sama dicor, sama-sama proses casting, tapi ada tambahan proses di akhirnya, yaitu faster cooling atau sebutannya pendinginan cepat. Jadi kalau ini bayangkan dari 1000 derajat Celcius turun ke temperatur kita sekitar 30-an, itu kan pasti prosesnya lama sebenarnya kalau nggak diapa-apain. Jadi istilahnya kayak slow cooling, ya. Jadi cooling yang normal, proses pendinginan lambat. Tapi ini coba kita percepat dengan penambahan cooling tertentu ya, di sekitarnya. Makanya disebutnya faster cooling. Sehingga dari 1000 derajat ini diturunkan ke 37-nya relatif lebih cepat. Mungkin ya hanya sejam atau 2 jam gitu ya. Nah dari sini itu menghasilkan mikrostruktur yang lain lagi seperti di bawah. Ada sebutannya, nama si materialnya adalah white cast iron atau besi cor putih ya. Kalau atasan besi cor abu gitu. Nah, bentuknya jadi lain. Dia jadi ada seperti matriksnya ya, atau seperti jaring-jaring gitu di dalamnya. Nah, dia juga sama-sama brittle sebenarnya. Tapi kegunaannya untuk tahan aus, wear resistant. Dan karena dia cukup brittle gitu ya, jadi dia sulit dilakukan proses permesinan, jadi unmachinable. Nah, bahkan cuma dari perbedaan proses pendinginan tadi, proses cooling tadi, ini menghasilkan mikrostruktur yang berbeda jauh dan properties yang berbeda juga gitu. Nah, makanya dalam material ini banyak yang bisa kita tinjau ya, banyak yang bisa kita pelajari karena berubah sedikit hasil akhirnya juga bakal berubah. Makanya tadi ada peluang buat bikin material baru. Karena dari beberapa proses ini aja udah bisa beda gitu. Dari proses-proses terstandar aja udah bisa beda. Jadi ilmunya tuh luas banget dan sangat menarik sebenarnya untuk dikulik gitu. Nah, pada akhirnya tadi kita tahu dari hasil pengujian ini menghasilkan sebuah data mentah gitu ya dalam bentuk grafik di sini. Nah, dalam bentuk data mentah tadi ya entah dalam bentuk grafik atau dalam bentuk angka-angka yang masih belum random atau masih belum terhitung. Nah, itu nanti akhirnya dilakukan proses ya, analisis statistik gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan sebuah list sifat mechanical properties apa aja. Sifat ductility, misalnya sifat hardness tadi dari pengujian hardness, kemudian sifat tensile strength, kekuatan tariknya berapa. Nah, ini udah dapat nih listnya. Dari sebuah material, satu material ini listnya segini banyak. Nah, kita sekarang udah lihat nih ya, pemetaan sifatnya tuh ya. Jadi dia ada di mana daerahnya. Misalnya kalau kita lihat di sini, dia salah satunya ada ductility misalnya sama Young modulus. Nah, ini dari list ini terlihat ya ductility-nya kecil nih, berarti dia keuletannya cukup rendah. Nah, dari salah satu faktor ini aja kita bisa coba buat sebuah potensi ya. Kira-kira material ini bisa digunakan ketika kita mendesain apa. Oh, buat material yang getas itu cuma bisa ngedesain A, B, C, D. Nah, ini ada potensi aplikasi yang bisa digunakan itu apa aja. Nah, perancang sampai sini analisanya. Nanti mungkin ya tim perusahaan gitu ya menambahkan tim lain untuk mendesain apakah menguntungkan atau tidak menggunakan material itu. Jadi makanya ada istilah kayak bikin barang untungnya dikit tapi yang beli banyak gitu. Nanti jadi mungkin dia bisa memaksimalkan potensi materialnya.
materialnya ya cukup bagus, kita ambil untungnya sedikit aja gitu ya. Tapi yang beli bisa banyak. Atau ada beberapa benda atau produk yang premium sehingga milih materialnya yang bagus-bagus ya, yang tinggi-tinggi speknya. Tapi yang beli dikit, tapi harganya mau udah selangit. Nah, itu nanti ada nilai ekonomisnya yang dihitung juga. Tapi dari material aja udah bisa mempengaruhi harga juga. Makanya ada barang yang murah, tapi ya sekali dua kali rusak gitu. Atau memang ada yang kadang kita suka beli sekalian aja mahal biar awet. Nah, itu ada pengaruhnya dari material apa yang digunakan. Desainnya sama, materialnya bisa beda dan bisa mempengaruhi umurnya dan harga pastinya ya. Jadi di situ penggunaan material ketika kita merancang sebuah konstruksi atau produk gitu. Nah, sehingga di akhir ya, ini coba kita petakan nih. Dan tadi engineering material tuh sebenarnya jadinya apa aja sih gitu. Nah, ini adalah sebuah bagan ya, bagan besar gitu ya. Material itu secara umum seperti apa? Di sini kita tahu pembagian utamanya ada yang namanya material alam ya atau natural materials sama engineering material atau material teknik yang sekarang mau kita bahas. Nah, material alam itu sebenarnya lebih ke arah material yang memang kita bisa langsung dapat dari alam, misalnya kayak karet alam gitu ya. Dan juga kayu misalnya itu kan masuk ke natural material. Nah, kita nggak ngebahas itu. Kita fokus ke kanan, yaitu material teknik. Nah, secara umum, material teknik ini ada 3 lingkup besar. Yang pertama ada logam, kemudian ada polimer, sama ada keramik. Nah, karena tadi ya material baru itu masih menjadi ladang untuk peneliti ya, terus mengembangkan material-material yang super gitu ya. Makanya timbul lagi komposit yang paling kanan. Jadi komposit ini adalah gabungan dari 2 material atau lebih ya. Jadi dia mengumpulkan positif-positif dari material supaya jadi komposit yang mendapatkan beberapa sifat yang kita inginkan. Makanya biasanya komposit itu mahal. Ini identik sama mungkin yang dekat sama kita adalah benda-benda olahraga. Misalnya sepeda balap, atau raket tenis, atau stick golf, atau mungkin yang suka hiking itu stick buat apa ya sebutannya ya, buat mendakinya itu ya supaya kita bisa megang tongkatnya itu juga ada dari komposit versi mahal. Nah, tujuannya apa? Kalau teman-teman megang, ini kan ringan ya, jadi keangkat dikit, ya cewek-cewek bahkan bisa lah ngangkat-ngangkat kayak gini, saking ringannya. Tapi dia kuat. Salah satu contohnya adalah CFRP ya sebutannya, atau Carbon Fiber Reinforced Polymer. Jadi dia gabungan antara logam, yaitu carbon fiber ya dalam bentuk serat logam, atau serat karbon, dicampur sama polimer. Nah, teman-teman tahu logam itu cenderung kuat, tapi berat. Sedangkan polimer itu dia ringan, tapi lemah, nggak sekuat logam jauh ya. Makanya digabunglah dengan ramuan-ramuan tertentu, jadi yang namanya sebutan CFRP. Makanya resikonya adalah mahal, tapi tercapai dia kuat dan ringan juga gitu ya. Makanya umumnya di peralatan olahraga. Nah, kalau misalnya kita telisik nih ke logam, ini gambar di atas ini adalah benda-benda yang sering kita lihat sehari-hari ya. Misalnya ada alat makan. Kalau di rumah, biasanya alat makannya itu dari logam ya, stainless steel gitu. Atau gunting misalnya, atau uang receh yang 1.000, yang 500 itu logam. Dan benda-benda lain, cincin misalnya, ini dari logam. Nah, di dalam logam ini juga ada kelas-kelasnya lagi nih. Ada yang disebut sebagai basis ferrous atau basis Fe, atau yang basis non-ferrous atau non-Fe. Maksudnya gimana ya? Kalau basis ferrous itu berarti ya bahan
elemen kimia Fe. Sedangkan kalau non ferrous ya berarti ya nggak ada Fe, jadi ya aluminium atau magnesium atau zinc atau tembaga atau emas, silver gitu ya. Nah itu masuknya ke non Fe. Cincin ya, cincin ini masuknya ke non Fe. Nah, mungkin kalau di ranah manufaktur ya atau membuat sebuah konstruksi atau produk ini kita masih banyak yang menggunakan logam, steel ya. Kita sering dengar steel atau baja. Atau tadi cast iron itu besi cor gitu. Nah, ini pembagian ini berdasarkan kadar karbon. Jadi umumnya cast iron ini karbonnya lebih tinggi di atas 2% dibandingkan steel. Dan pembagian-pembagian lainnya tergantung komposisi kimia yang ada di dalam masing-masing kelas. Sesuai sebutannya ya, karbon berarti paling banyak paduan karbon atau alloy, ini artinya paduan ya. Paling banyak paduan elemen lainnya, misalnya ditambah vanadium atau ditambah MO, molybdenum, atau ditambah mangan, Mn gitu ya. Nah ini masuknya. Kalau lebih banyak si paduan-paduan tadi, masuknya ke situ. Nah, kalau kita geser lagi ya ke polimer. Ini mungkin yang paling kita sering dengar plastik gitu ya. Nah, ada botol tadi ya, botol Coca-Cola atau botol sampo, botol sabun, botol kecap, botol sambal, ya gitu-gitu. Atau misalnya kalau kita beli makan ya, garpu sendoknya biasanya sekali pakainya plastik. Atau helm yang naik sepeda, ini ada juga yang dari plastik, ada yang dari komposit, tadi tergantung kegunaan. Nah yang biasanya kita lihat ini adalah jenis termoplastik. Contohnya Tupperware yang nggak boleh hilang gitu ya sama orang tua, sama mamah gitu ya. Ini sebutannya adalah PP. Nama kimianya, nama polimernya ya PP. Ini bisa dicek juga di bawah botol minum kita. Nih botol minum di bawahnya biasanya suka ada tulisan segitiga angka 7 misalnya atau angka 5 kalau di Tupperware. Nah angka 5 itu maksudnya adalah PP. Atau kalau ada yang megang botol aqua sekarang itu istilahnya adalah PET. Kalau di bawah, teman-teman lihat botol aqua bagian bawah, ini huruf angka 1 pasti ya, ada tulisan angka 1 di bawahnya. Nah, jenisnya PET. Ada beberapa juga botol minum kayak yang punya saya ini 7. Jadi nggak mesti 5 misalnya botol minum ya, bisa juga 7. Berarti itu jenis other atau jenis yang lain gitu ya. Pipa paralon, PVC sebutannya. Plastik itu masuk ke jenis, ada jenis termoplas yang lain ya, plastik belanja Borma, plastik belanja di Hypermart, itu jenis-jenis plastik. Dan banyak contoh di sekitar kita yang paling banyak mainan-mainan anak itu juga masuknya ke termoplastik biasanya. Karena tadi pengaruhnya ke proses manufaktur yang mudah, ini biasanya di termoplastik. Kalau misalnya termoset, yang sebelah kirinya, ini mungkin teman-teman yang pernah masuk ke lab yang berbau-bau dengan kimia, biasanya lantainya itu dilindungi sama sebuah lapisan ya, kelihatannya kayak mengkilap-mengkilap gitu. Nah itu sebenarnya dilapisi sama polimer termoset yang disebut sebagai epoksi. Jadi tujuannya adalah melindungi lantai aslinya supaya lebih awet, karena dia strukturnya lebih tahan sama kimia-kimia. Itu salah satu contoh yang sering kita lihat. Kalau keramik, nah ini lebih mungkin kita juga tahu batu bata, batu batako itu adalah jenis keramik. Gelas-gelas cantik buat minum teh itu biasanya juga dari keramik gitu ya. Lantai kita itu dari keramik atau beberapa gelas kaca ya itu juga masuknya keramik. Dengan nama-nama kimia yang ada lah ya sebutannya, tapi itu istilahnya adalah keramik gitu. Misalnya juga contohnya adalah untuk tungku pada proses perlakuan panas atau heat treatment. Nah, jadi ini adalah gambaran besar ya, material teknik itu seluas itu ya untuk dipelajari. Jadi kelompoknya ada banyak,
Belum lagi sekarang perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan tuh udah semakin luas. Jadi nanti ada yang namanya biomaterial. Jadi material yang aman untuk ke tubuh. Contohnya kalau teman-teman, ya jangan teman-teman ya, mungkin ada yang pernah lihat ada yang patah tulang. Itu biasanya disambung sama pen ya istilahnya ya. Nah itu masuk ke golongan biomaterial karena material masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harus ditinjau apakah aman, apakah ada benda-benda yang membahayakan, ada kandungan kimia yang membahayakan jika terlarut ke dalam tubuh. Misalnya. Itu ada kajiannya lagi biomaterial. Ada juga sekarang lagi banyak kita namanya 3D scan ya, itu proses manufaktur yang lebih cepat ya buat prototype. Atau juga ada lagi material misalnya buat food grade. Nah itu nanti ada standar-standar tertentu yang harus di-checklist untuk memenuhi tujuan tadi. Jadi jenis-jenisnya juga ada kelompoknya lagi ya di material. Tapi secara umum mereka antara kalau nggak logam ya polimer ya keramik atau komposit namanya gitu. Tapi kegunaannya bisa buat konstruksi, jadi cuman merhatiin korosi misalnya, buat tubuh, merhatiin keamanan. Food grade juga sama mengetahui apakah aman atau tidak. Dan tujuan-tujuan lainnya. Jadi bahan kajiannya luas ya. Ini adalah contoh umumnya ya yang kita pernah lihat. Makanya mungkin kalau misalnya kita simpulkan gitu ya, secara umum ya, jadi maksudnya bukan setiap logam ini pasti begini, tapi keramik itu biasanya getas, tapi dia tahan korosi dibandingkan logam. Ya. Ya, maksudnya getas itu artinya ya teman-teman bayangin aja sebuah gelas yang cantik-cantik itu atau gelas kaca yang kita punya kalau jatuh dia pasti nggak bertahan ya, nggak kayak plastik gitu, pasti langsung pecah. Makanya dia umumnya adalah getas tapi tahan korosi dibandingkan logam. Kemudian kalau misalnya kita lihat logam, dia pasti kuat ya, tangguh gitu. Dan dia juga menghantarkan panas umumnya atau konduktor. Tapi biasanya berat. Jadi dia lebih berat dibandingkan beberapa pilihan material ini. Kita lihat lagi polimer. Dia ringan, enteng gitu ya. Mudah dibentuk juga, isolator juga. Tapi kekuatannya jauh di bawah logam sama keramik. Nah, akhirnya dari positif-positif yang ada, untuk menutupi negatif-negatifnya yang tadi, akhirnya ada komposit di keempat ini. Jadi mengcombine ya atau menyatukan beberapa properties yang menurut kita unggul sehingga bisa menghasilkan sifat tadi ya kuat tapi dia juga ringan. Karena selama ini kita pemikirannya mungkin ya kalau mau kuat pakainya logam tapi resikonya berat. Kalau mau ringan pakai polimer tapi dia nggak kuat, nggak sekuat logam. Kayak digabungkanlah kedua itu jadi kuat dan ringan. Makanya sebutnya komposit. Karena buatnya susah, makanya jadi mahal. Jadi tetap ada yang negatifnya mungkin dari sisi kita. Gitu. Udah nyampe sifatnya tapi mahal. Kayak gitu. Jadi ini secara umum ya. Secara umum material, kelompok 4 material tadi itu kayak gitu ya. Sifat-sifat bawaannya. Sehingga kita perlu terus kembangkan ya supaya bisa mencapai beberapa keinginan kita, misalnya kekuatannya masuk, ketangguhannya masuk, kemudian juga cukup keras ya, sama mudah dibentuk juga, misalnya lebih ulet atau lebih ductile misalnya. Nah itu mungkin ya terkait sifat material ya, secara umum bagaimana masuk ke proses perancangan. Mungkin gitu dulu Reza, bisa dibuka ya sistem bisa dibuka mungkin kalau yang mau tanya jawab, enggak.
Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Boleh dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui open mic atau bisa bertanya di kolom publik chat. Silakan ya teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ya, untuk memancing. Saya pengen tahu dulu ya, bagaimana sih pendapat moderator ya, Reza gitu ya, ketika memandang material ya. Mungkin boleh disampaikan dulu nih sambil memancing pertanyaan. Oke, teman-teman, mungkin apakah ada yang udah tahu nih tentang material gitu ya Bu ya? Menurut teman-teman nih, ada yang ingin jawab nggak? Apa sih material? Nggak ada yang mau jawab. Butuh inspirasi dulu kayaknya Reza. Oke. Atau dari teman-teman ada yang mau bertanya nih atau mau jawab nih, material apa sih material gitu? Mungkin kalau dari saya pribadi ya Bu ya. Kalau material itu apa ya? Bahan yang digunakan gitu ya Bu. Bahan yang digunakan ya seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab atau ingin bertanya, boleh disampaikan. Karena waktu mungkin saya sambil share gitu ya, pengalaman orang ketika dengar kata material. Waktu itu saya pernah juga gitu masuk ke sebuah forum yang nggak membahas tentang perteknikan gitu mungkin. Nah, ketika saya menyebutkan gitu ya, saya berasal dari background orang yang teknik material. Nah, ada beberapa yang menganggap gitu ya, kalau material itu masuk ke kerjaan tukang bangunan deh. Jadi maksudnya misalnya bata atau semen gitu ya, bata-batako gitu ya. Nah, jadi ya sebenarnya nggak salah sih, karena dia masuknya ke jenis keramik sebenarnya. Cuman, nah material ini nih lingkupnya lebih dalam lagi, lebih luas sebenarnya. Jadi nggak melulu ke arah sana, tapi ya nggak apa, mungkin memang yang waktu itu rekan saya lihat tentang material mungkin adalah ke arah sana. Nah itu mungkin ya sekilas intermezzo kali ya, apa yang orang lainnya tentang material. Nah harapannya teman di sini kan udah ikut nih pembelajaran tamu, atau juga ada beberapa yang memang jauh material teknik ya secara spesifik. Nah harapannya pengetahuan material tekniknya bisa luas gitu. Tidak terbatas hanya untuk beberapa kelompok material aja. Nah ini ada coba nanya ya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu. Mungkin langsung kita bahas atau mau itu langsung aja ya Bu. Pertanyaan pertama dari Kak Iko nih. Dalam pemilihan material apakah geografi wilayah pemakaiannya berpengaruh? Misalnya daerah tropis dengan daerah beriklim dingin. Pengaruhnya terhadap geografis. Mungkin Eko ya, ini saya coba jawab dari pertanyaan ini gitu. Kalau geografi wilayah, ini sebenarnya mungkin bukan ke geografinya ya, tapi kita lihat ke
temperatur atau kondisi kelembapan. Nanti pengaruhnya kalau misalnya tropis kan umumnya temperatur normal kayak kita ya, hangat lah 37, 36. Sama kalau beriklim dingin berarti mungkin kita coba sebutkan sebagai daerah yang di kawasan kutub, jadi yang udah minus temperatur. Nah, ada di material itu sebenarnya ada pengujian ya yang melakukan tes ke material pada berbagai macam temperatur. Jadi tadi mungkin di slide saya menunjukkan bahwa ada proses pengujian ya, ada tarik, ada tekan, ada proses keras, gitu. Ada yang namanya pengujian impact. Nah di situ kita melihat pengaruh temperatur juga ke si materialnya. Jadi ada diuji juga si materialnya. Barangkali dia di suhu yang panas itu kuat atau suhu normal ini masih kuat gitu. Tapi pas ngedrop itu dia jadi getas tadi ya, jadi dingin. Itu ada pengujiannya, ada material ya apa saja material itu ada ya listnya. Ini mungkin saya sambil buka, saya sambil cerita. Nah, contohnya yang paling sering kita tahu itu adalah kapal Titanic. Nah, itu pasti teman-teman pernah nonton ya filmnya nih. Titanic itu adalah salah satu contoh perubahan material dari yang tadinya terkuat di seluruh jagat raya kan, itu klaimnya gitu ya waktu dia di filmnya itu. Tapi ternyata pas kena es patah ya, tenggelam dia gitu. Itu salah satu contohnya, materialnya pada saat itu mengalami perubahan kekuatan. Biasanya kelompok-kelompoknya ini bukan geografis penempatan ya, tapi lebih ke tadi temperatur aja. Tadi saya cari di mana file lupa, nah tapi ada. Jadi ada daerahnya. Memang dia di segi temperatur itu kuat, makanya contohnya dipakai di material pesawat itu kuat di segala temperatur ya. Jadi pas di tanah itu dia suhu normal, pas ke atas dingin, minus, turun lagi normal lagi. Nah, itu salah satu material yang kuat. Gitu. Tadi umumnya aluminium atau komposit. Gitu. Itu mungkin Eko. Tadi buku Kalister itu ada ya nama-nama materialnya tuh apa aja sih yang kuat-kuat itu ada. Coba bisa sambil dikulik-kulik ya. Tapi ada. Oke, terima kasih jawabannya Ibu. Ada jawaban dari pertanyaan tadi nih, dari Kak Ezra. Material adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat sesuatu. Bahan mentah diolah. Dari Kak Muhammad Ibnu, komponen bahan yang terdiri dari jenis bahan untuk dikelola menjadi suatu produk. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Nah ya ini Ezra sama Ibnu ya, jadi umumnya ya material ini betul, jadi kayak bahan utama atau bahan mentah pembuatan produk atau dikelola menjadi sebuah produk ya. Jadi yang kita lihat ini sebenarnya material semua ya di sekitar kita. Cuman ada yang dibentuk kotak, ada yang dibentuk lingkaran, ada yang dibentuk persegi panjang, tergantung proses. Oke, masih ada yang ingin bertanya teman-teman? Atau masih ada yang kebingungan tentang manufaktur? Oh, ada nih yang bertanya, Bu. Izin bertanya, Ibu, bahan material dapat dilihat baik buruknya bagaimana ya, Bu?
Mungkin boleh langsung dijawab. Nah, mungkin untuk pertanyaan Akbar nih, ini bisa saya sambil sebenarnya ada pembahasan menarik mungkin ya setelah tadi pemaparan tadi. Tapi saya khawatir nggak cukup. Tapi berhubung ada yang tanya, jadi mungkin kita bisa coba teruskan gitu ya sambil menjawab. Nah, sebenarnya baik dan buruk itu kita nggak bisa langsung judge gitu ya. Apakah keramik itu pasti lebih buruk dibandingkan logam misalnya. Karena tadi dia memiliki positif sama negatif masing-masing. Misalnya di sini ada kita misalnya jadi seorang perancang ya, yang bikin sebuah meja. Nah ini mungkin meja-meja yang ada di rumah-rumah beberapa orang gitu ya, ada yang gini, kita sering lihat juga di Informa ya. Jadi tiangnya lancip tipis gitu, sebenarnya ada permukaan dari kaca. Nah di sini perancang, kita sebagai perancang menginginkan si kakinya itu harus kuat ya, kokoh dan seringan mungkin supaya gampang dipindahkan. Sama bayangkan juga kadang kita suka ketendang ya kaki meja ketika lagi jalan misalnya. Nah, material apa yang bisa direkomendasikan? Nah, jadi setelah kita melis tadi, kita pengennya nggak patah, pengennya dia tahan, pengennya dia kuat, pengennya ringan. Nah, ini ditulis dulu di dalam sebuah daftar ya, daftar kebutuhan atau daftar tuntutan yang kita ingin buat. Nah, dari sini baru kelihatan material apa yang baik sama yang buruk buat keinginan kita. Jadi nanti arahnya ke sana. Jadi masing-masing material pasti punya kebaikan di sebuah struktur yang lain, tapi mungkin buruk buat struktur yang ini misalnya. Dilihatnya dari kebutuhan ini tadi. Nah, ini kalau di buku ASBI itu ya, ada yang namanya sebuah grafik warna-warni ini ya, istilahnya grafik warna-warni, di mana perbandingan antara densitas tadi ya, berat jenis, sama Young modulus atau modulus Young, yang arahnya ke kaku ya, solid tadi ya salah satu faktor. Nah, dari daerah yang banyak ini nanti bisa ketahuan baik dan buruknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini dikategorikan gitu ya. Kalau dari garis merah kita lihat ternyata pada desain kita si metal atau logam sama polimer ini tidak mencapai keinginan kita sehingga dikategorikan material yang buruk untuk kondisi atau desain kita. Terus yang bagus apa, Bu? Tersisalah komposit sama keramik yang di bagian atas. Keramik sama komposit. Nah, jadi untuk tahu baik sama buruknya, kita harus list dulu keinginan kita apa, yang kita mau sifatnya seperti apa. Kemudian kita lihatlah di grafik ini yang ada di buku ASBI ya tadi ya, yang di poin 2 referensi itu. Ini salah satu contohnya. Baru terpetakanlah untuk desain kaki meja, logam sama polimer ini terlalu berat sama kurang kaku. Yang bisa dipilih adalah daerah keramik atau komposit. Jadi bisa lain-lain, baik dan buruknya, tergantung yang kita desain tadi. Kita yang tahu mau apa sebagai perancang, kita yang bisa tahu ini baik atau buruk. Nggak bisa tanpa tujuan, tiba-tiba pokoknya keramik buruk. Nggak bisa. Keramik bisa unggul di kondisi ini, tapi tidak di kondisi satunya lagi. Jadi gitu ya mungkin untuk menjawab pertanyaan. Tidak bisa langsung dijudge gitu ya, tapi dilihat dulu apa yang kita inginkan. Nanti manfaatnya menyesuaikan dengan masing-masing material. Gitu mungkin siapa tadi Akbar ya. Oke, terima kasih Akbar sudah bertanya. Terima kasih juga Ibu sudah menjawab. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya terkait
materi pada sore hari ini. Udah cukup nih dari teman-teman nih, materinya udah paham lah ya, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh, ini mungkin Reza, tadi saya mau melengkapi ya jawaban, melengkapi jawaban. Saya baru nemu ya untuk tadi ya tentang material yang ada di berbagai macam temperatur misalnya. Sambil nunggu yang lain mungkin ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah salah satu praktikum ya yang pernah saya lakukan waktu saya kuliah. Jadi tadi dengan pengujian impact di temperatur yang sudah disesuaikan, misalnya di -20, ini kita sesuaikan atau kita kondisikan dengan dry ice. Kemudian ada juga di temperatur normal, ya udah materialnya kita taruh aja di kondisi di lab kita biasa. Gitu. Sama ada yang suhu normal nih, suhu dingin yang agak normal lah, ya, jadi di sekitar 0 derajat. Nah ini foto satunya lagi hilang ya, jadi saya nggak nemu, makanya nggak saya cantumkan gitu. Tapi dari dua gambar ini kelihatan ya, dalam satu material yang sama, dia bisa mengalami sifat yang beda tadi. Pada kondisi dingin ya, mungkin istilahnya untuk iklim yang dingin tadi, kita ibaratkan dengan dry ice, -20 derajat, ya tadi jadinya getas, atau dia langsung patah kebagi dua. Kayak motong KitKat gitu ya, langsung patah jadi dua. Tapi ketika temperatur relatif tropis tadi ya, atau lumayan panas gitu. Nah ini dia nggak patah, tapi hanya kepotek sedikit gitu ya istilahnya. Nah jadi ini mengalami material yang sama bisa mengalami kedua hal tersebut. Gitu. Nah kelompok materialnya apa? Nah ini ada di contohnya nih. Ada beberapa material yang punya struktur kristal BCC. Itu dia mengalami ductile to brittle transition tadi. Jadi pada kondisi dingin, dia jadi sangat getas nih, makanya di bawah atau impact energinya rendah. Kemudian ketika posisi temperatur tinggi, semakin ke kanan, dia impact energinya tinggi atau dia ulet. Nah ini kenapa bisa gitu ya, dan contohnya ini ada untuk beberapa keramik misalnya sama polimer gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dari struktur kristal tadi BCC ya. Kalau teman-teman lihat ini ilustrasinya, dia bulat di ujung-ujung sama di tengah satu dibandingkan yang FCC sama HCP. Pengaruhnya apa? Kenapa dia bisa berubah dari tadinya getas jadi ulet? Karena ini adalah penggambaran atom ya, ilustrasi penggambaran atom. Nah ini atomnya lebih mudah bergerak karena masih lebih lowong, ya, lebih luas dibandingkan yang hijau atau yang oranye. Ini kan padat ya, jadi pergerakan atom-atom hijau sama oranye ini lebih sempit. Makanya dia sulit untuk berubah sifatnya. Tapi kalau ini dia mudah bergerak, jadi dia bisa terjadi perubahan sifat ini. Nah, ada kelompok material, misalnya yang warnanya hijau, ini dia high strength ya, jadi tahan segala temperatur, kekuatannya segitu-segitu aja. Atau ada juga yang warnanya merah, low strength ya, tapi di temperatur manapun dia segitu-segitu aja. Nah ini kelompok materialnya ada beberapa contohnya. Nah kelompok material ini punya sifat-sifat tertentu berdasarkan temperaturnya kayak gitu. Jadi sebelum desain juga coba dilihat nih apakah material yang kita pilih jangan-jangan mengalami yang warna biru. Sehingga ketika kita desain pesawat terus pakai warna biru, wah bahaya ya. Pas di atas ya gagal sih desainnya gitu guys. Tapi berarti kita harus memilih yang high strength misalnya.
atau mana yang bisa kita pilih. Memperhatikan sifat ini, yaitu ductile to brittle, temperatur, pengaruhnya ke temperatur. Kayak gitu ya Eko, untuk melengkapi jawaban tadi. Detailnya ada di Kalister ya. Oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin Eko sudah paham ya. Ada 2 pertanyaan baru nih Bu, dari Kak Seno dan juga Kak Ibnu. Mungkin yang pertama dari Kak Seno dulu, izin bertanya Bu, untuk material teflon untuk lapisan pesawat luar angkasa seberapa kuat sifat materialnya Bu? Menarik nih pertanyaannya, mungkin boleh dijawab Ibu. Oke, Seno ya. Nah ini material teflon untuk lapisan pesawat luar angkasa. Wah ini bidang kajian yang sangat detail ya. Saya bisa bilang ini salah satu kajian yang terkhusus untuk sebuah produk. Secara pengetahuan saya belum pernah menilik jenis material yang penggunaannya advance kayak gini. Tapi yang bisa dikatakan adalah yang pasti kuat sifatnya itu lebih tinggi atau lebih super dibandingkan material-material yang kita bisa lihat di sehari-hari. Karena pesawat luar angkasa ini ada pertimbangan aspek tadi ya, ketika menembus lapisan bumi, itu kan biasanya kalau di film-film ada kayak panas gitu ya. Nah itu mungkin panasnya bisa berapa ribu gitu ya. Dan pastinya materialnya harus menyesuaikan sifat itu. Dan kalau di bumi gitu ya, kalau di permukaan umum, paling temperaturnya hanya 100 aja maksimal. Jadi pasti dia lebih kuat dan jauh nilai kuatnya. Dan juga tadi, karena dia menembus lapisan bumi yang panas dan juga tekanannya sangat kuat ya, semakin ke atas, pasti kemampuan dia mempertahankan bentuknya juga lebih tinggi. Tadi sifat untuk mempertahankan bentuknya lebih tinggi. Nah jadi bayangkan udah diberi tekanan tinggi, panasnya juga Celsiusnya udah entah berapa ribu gitu. Nah jadi pasti dia lebih superior jauh. Tapi mungkin seberapa nilainya, nah ini perlu mencari banyak referensi lagi. Saya belum tahu kalau nilainya. Tapi kalau secara pemakaian si konstruksi pesawat gitu, pasti dia lebih unggul, pasti jauh lebih kuat dibandingkan material-material yang umum. Kayak gitu mungkin Seno ya. Saya perlu kaji lagi nih kalau berapa nilai kuatnya. Tapi pasti jauh lebih kuat gitu. Jaraknya bisa jauh, sifatnya bisa super alloy mungkin nanti sebutannya gitu ya. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ya pertanyaan berikutnya Bu. Dari Kak Ibnu nih, izin bertanya, jika mau melakukan pembangunan di daerah pegunungan, material yang digunakan menyesuaikan kondisi apa, desainnya yang disesuaikan? Mungkin boleh langsung dijawab Ibu. Kalau misalnya di daerah pegunungan, mungkin kita bermain ke temperatur yang lebih rendah ya, sama kelembapan pastinya yang lebih tinggi mungkin. Nah, mana yang mau kita sesuaikan itu sebenarnya lebih utama ke materialnya, kalau misalnya ke temperatur. Karena kalau misalnya temperatur itu mau desainnya sebagus apapun ya, kalau materialnya nggak kuat, desainnya tetap rusak-rusak juga. Karena tadi ya ada grafik perubahan yang mendadak. Yang tadinya kuat, dia tiba-tiba jadi sangat getas misalnya. Jadi ketika berhubungan dengan temperatur, itu materialnya berarti yang harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya kondisi kita sama-sama di temperatur normal, atau sama-sama di temperatur yang panas, atau sama-sama di temperatur yang dingin. Nah ini kalau misalnya normal, gitu,
Kita bisa nyesuaiin desainnya, bisa ganti material juga bisa. Kenapa? Karena tadi misalnya kita milih mau bikin tiang gitu ya di sebuah bangunan rumah, misalnya konstruksinya gitu. Ternyata setelah kita hitung-hitung tegangannya, desain rumahnya udah kebentuk nih, udah tinggal ditancepin tiang aja misalnya gitu ya, dengan lubang yang udah disesuaikan. Nah kalau misalnya kondisinya gitu, nanti pas dihitung dengan material itu nggak kuat, materialnya ganti. Jadi pengkondisian tegangan yang udah dihitung tadi itu ternyata nggak nutup dengan ukuran desain yang udah kita buat. Tapi kalau misalnya budget kita nggak ada, kemudian konstruksinya juga belum jadi-jadi amat lah. Ternyata setelah dihitung, desainnya nggak masuk nih, ternyata dia nggak cukup kuat pakai material si A ini. Nah, kita bisa ganti desainnya, misalnya digedein diameternya atau diperpanjang si papannya misal dengan material yang sama gitu. Bisa. Jadi kalau di pegunungan itu kita lihat dulu material kita mengalami perubahan sifat atau tidak. Kalau misalnya enggak mengalami perubahan sifat, berarti materialnya harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya aman-aman aja nih, mau di temperatur dingin, mau di temperatur panas, nah itu sesuai budget berarti. Lebih murah mana ganti material atau ganti desain? Gitu paling Ibnu. Jadi nyesuaiin budget sama material apa yang kita pilih gitu. Karena mainnya ke temperatur. Baik, terima kasih Ibnu sudah bertanya dan juga terima kasih jawabannya dari Ibu. Mungkin dari teman-teman karena kita masih ada waktu ya, mungkin boleh bertanya. Masih ada yang ingin bertanya lagi nggak nih teman-teman? Sepertinya udah nggak ada yang ingin bertanya lagi, Bu. Iya, memang material nih lingkup pertanyaannya memang bisa luas gitu ya. Mungkin jadinya perlu intinya adalah apakah pertanyaannya bakal jadi detail tadi ataukah bakal jadi umum gitu. Mungkin teman-teman sini jadinya udah banyak tahu ya, sehingga perlu untuk terus menggali ilmu-ilmu material ya dari luar gitu ya, bukan hanya dari pembelajaran tamu ini. Jadi ini bahan-bahannya aja gitu mungkin Reza. Jadi lebih detailnya bisa searching di Google, ini udah mulai luas gitu ya ilmu Udah banyak dengan berbagai sumber yang ada ya. Betul. Jadi ini mungkin udah cukup kebayang mungkin ya beberapa poinnya nih, tinggal digali-gali ya gimana sih sebenarnya detailnya gitu ya. Ya mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin bisa kita akhiri sampai di sini ya Ibu. Bisa kalau kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri boleh jika ada penyampaian dari Ibu tentang manufaktur lah khususnya. Silakan Ibu. Mungkin ya ini kayak closing statement gitu ya kayak Reza ya. Pada manufaktur gitu ya, pentingnya proses perancangan itu namanya dari perhitungan kekuatan sama material tadi. Jadi ketika kita milih material,
untuk untuk membuat sebuah produk atau konstruksi itu bisa mempengaruhi banyak hal. Misalnya tadi terkait harga, proses, kemudian harga jualnya gitu ya. Terus kemudian apakah material kita itu mudah ditemukan atau tidak. Nah ini semuanya apakah cukup pas atau tidak misalnya. Nah ini benar-benar menjadi penentu utama menurut saya ya ketika perancangan manufaktur. Jadi ketika memilih gitu ya, ketika kedepannya teman-teman memilih material, nah silahkan disesuaikan dengan kondisi dan juga apa sifat yang ingin dicapai, karena banyak pengaruhnya itu dari material tadi, dari suhu yang rendah, temperatur yang rendah atau temperatur yang tinggi, atau mungkin tadi menghadapi tekanan dan juga panas yang tinggi, atau bisa juga pertanyaan berdasarkan daerah tropis atau daerah beriklim dingin. Nah itu semuanya material ini punya kelompok-kelompoknya sendiri yang kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi baik dan buruknya itu kita yang tahu, gitu. Kita yang sesuaikan. Jadi sebagai perancang kita punya sebuah tanggung jawab yang besar gitu ya ketika milih material juga termasuk gitu. Jadi bagi teman-teman yang nanti berkutat di daerah manufaktur, nah ini pasti nggak jauh-jauh dari mendesain, menghitung, sama memilih material gitu. Jadi ilmu ini benar-benar sangat menarik untuk dikaji ya. Karena material terus berkembang. Saya nggak pasti tahu banyak tentang semua material, tapi semua material itu ada infonya di Google atau di buku-buku sumber. Mungkin nanti dari buku Kalister itu bisa mengantarkan awal ya material itu gimana, baru selanjutnya bisa eksplor lebih jauh lagi. Karena ini salah satu yang paling berpengaruh ketika kita merancang di proses manufaktur. Gitu paling Reza. Baik, terima kasih Bu atas beberapa penyampaiannya atau closing statement-nya. Mungkin buat teman-teman ya, mungkin intinya lebih banyak lagi menggali karena sudah banyak sekali sumber-sumber dari luar terkait material di manufaktur. Mungkin terima kasih kepada Ibu Ayu Nisa yang udah bersedia menjadi narasumber pada sore hari ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin buat teman-teman sedikit info bahwa webinar pembelajaran tamu ini diadakan hampir setiap hari dalam seminggu dan akan dilaksanakan selama 4 bulan gitu, selama 1 semester. Nah, buat teman-teman saya harapkan bisa menggali ilmu melalui webinar-webinar lainnya karena banyak sekali yang disediakan oleh Bisa AI yang bisa diakses di tampil.id. Mungkin untuk selengkapnya bisa cek di Instagram bisa di tampil.id atau Bisa AI, atau bisa langsung kunjungi website tampil.id. Begitu teman-teman. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih Bu Ainisa yang telah bersedia mengisi materi hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, terima kasih Reza sebagai moderator dan juga teman-teman mahasiswa semua. Selamat sore. Mohon maaf jika ada yang salah kata ya.